Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niputunita Febriani dari kelas 12 MIPA 4 absen 27. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu soal pada materi biologi yaitu hukum Mendel. Nah, untuk itu selamat menyimak. Baik, di sini saya akan menjawab soal tersebut. Kita mulai dengan membuat diketahuinya terlebih dahulu. Nah, diketahuinya yaitu biji ercis bulat dengan genotifnya yaitu B besar, kuning genotifnya K besar, biji ercis 1, biji ercis 2, kisut dengan genotifnya B kecil, dan hijau dengan genotifnya K kecil. Selanjutnya yaitu kita bisa memulai dengan soal nomor A. Pada soal nomor A yaitu terjadinya persilangan antara biji RC1 dan biji RC2, di mana kita akan menentukan F1-nya. Jadi yang pertama yaitu kita buat bulat kuning. Persilangan pertama, P1, bulat kuning disilangkan dengan kisut hijau. Dan genotifnya yaitu BB, KK, disilangkan dengan B kecil, dan K kecil, K kecil. Selanjutnya yaitu kita menentukan gametnya. Nah, gamet dari bulat kuning sendiri adalah BK, dan dari kisut kuning sendiri adalah B kecil dan K kecil. Nah, untuk menentukan F1-nya, maka kita dapat melakukan persilangannya, yaitu menghasilkan F1 sama dengan B besar, B kecil, K besar, K kecil. Sehingga di sini yang dominan adalah bulat dan juga kuning. Jadi untuk hasil F1-nya yaitu bulat kuning. Baik, kita lanjut ke soal nomor B, yaitu menentukan fenotif dan genotifnya dengan persilangan backcross, yaitu dimana persilangan antara F1 dengan yang lebih dominan. Sehingga yaitu F1-nya adalah B besar, B kecil, K besar, K kecil, disilangkan dengan yang lebih dominan yaitu B besar, dan K besar, K besar. Nah, selanjutnya kita dapat menentukan gamet, yaitu B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, dan B kecil, K kecil. Kita silangkan dengan B besar, K besar. Selanjutnya kita melakukan persilangan sehingga menghasilkan F2 yaitu B besar, K besar, K besar, B besar, K besar, K kecil, B besar, B kecil, K besar, K besar, B besar, B kecil, K besar, K kecil. Sehingga kita tahu bahwa ini adalah bulat kuning. Ini juga merupakan bulat kuning. Dan ini merupakan bulat kuning. Dan ini juga merupakan bulat kuning. Sehingga kita dapat menentukan rasionya yaitu rasio fenotip 100% bulat kuning. Dan rasio genetifnya BB KK berbanding B besar, K besar, K kecil berbanding B besar, B kecil, K besar, K besar berbanding dengan B besar, B kecil, K besar, K kecil. Dan ini perbandingannya yaitu 1 berbanding 1 berbanding 1 berbanding 1. Baik, kita lanjut ke soal nomor C yaitu test cross, di mana ini merupakan persilangan antara F1 dengan kebalikan dari yang dominan. Jadi kita bisa buat bahwa B besar, B kecil, K besar, K kecil disilangkan dengan B kecil, K kecil, K kecil. Nah, sama seperti yang tadi, kita akan menentukan gametnya. Sehingga kita dapat menentukan bahwa ini B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, dan B kecil, K kecil. Disilangkan dengan B kecil, K kecil. Nah, dari sini kita dapat menentukan F2-nya yaitu B besar, B kecil, K besar, K kecil, B besar, B kecil, K kecil, K kecil, B kecil, K besar, K kecil, B kecil, K kecil, dan K kecil. Nah, di sini kita ketahui bahwa B besar, K kecil merupakan bulat kuning. Dan B besar, K kecil, K kecil merupakan bulat hijau. Selanjutnya yaitu B kecil, K besar, K kecil merupakan kisut kuning. Dan B kecil, K kecil merupakan kisut hijau. Nah, dari sini kita dapat menentukan rasio fenotip dan rasio genotipnya. Untuk rasio fenotip
bulat kuning berbanding bulat hijau berbanding kisut kuning berbanding kisut hijau. Dan di sini perbandingannya adalah 1 berbanding 1 berbanding 1 berbanding 1. Dimana kita tahu juga bahwa ini 25%, 25%, 25%, 25%. Untuk rasio genotifnya, B besar B kecil K besar K kecil berbanding B besar B kecil K kecil K kecil berbanding B kecil B kecil K besar K kecil berbanding B kecil B kecil K kecil K kecil. 1 berbanding 1 berbanding 1 berbanding 1. Baik, jadi ini merupakan hasil rasio dari persilangan Test Cross. Selanjutnya kita lanjut pada soal nomor D, yaitu dimana kita akan menyilangkan F1 dengan F1. Berarti kita menyilangkan B besar B kecil K besar K kecil. Kita juga dapat menentukan gametnya. Nah, setelah kita menentukan gametnya, maka kita dapat mempermudah untuk menentukan persilangannya dengan membuat tabel. Untuk itu, silakan ditunggu. Setelah selesai membuat kotak dan mengisi gamet pada baris paling atas dan kolom paling kiri, kita dapat melakukan persilangan, yaitu dimana kita silangkan baris paling atas dengan bagian kolom paling kiri. Nah, untuk mempermudah menemukan hasil-hasil yang sama, maka kita dapat menentukannya dengan cara membuat garis diagonal atau menentukannya dengan cara diagonal. Nah, di mana ini pengecualian pada diagonal ketiga dan diagonal kelima, di mana pada hasil yang berada di tengah-tengah itu tidak sama atau berbeda sendiri, sedangkan keduanya atau yang mengapit itu sama. Selanjutnya rasio fenotipnya. Sehingga rasio fenotipnya 9 berbanding 3 berbanding 3 berbanding 1. Nah, jadi sekian pembahasan pada soal kali ini. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.